1971, Old Friends. Preferences. Daftar isi. Settings. Baik Zheng Yongshu dan Tao Yuan Company diatur oleh Tang Yitian di Park Hyatt Hotel antara Harbour Bridge dan Sydney Opera House. Ini juga merupakan hotel mewah teratas di Australia. Tang Yitian secara alami tidak pelit dengan teman-teman Xia Ruofei. Park Hyatt juga sangat dekat dengan pusat kota. Dibutuhkan sekitar 10 menit berkendara ke landmark Sydney seperti Historic District, The Rocks Market dan Museum of Contemporary Art. Xia Ruofei menemukan tempat terpencil di dekat Harbour Bridge untuk menurunkan kapal terbang, lalu muncul dalam sosok yang santai sambil menikmati pemandangan sambil berjalan ke Park Hyatt Hotel. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei datang ke pintu masuk Park Hyatt Hotel. Dia masuk dan menyeberangi lobi. Ketika dia hendak menghubungi Zheng Yongshu, tiba-tiba terdengar suara kejutan dari belakangnya, "Ketua, Anda juga di Sydney?" Petik 2. Xia Ruofei menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Ini Liu Qian. Apakah departemen Anda terlibat dalam pelelangan ini?" Liu Qian adalah asisten pertama Feng Jing. Dia sangat mampu dan fleksibel. Feng Jing juga melatihnya dengan hati-hati, dan kemudian menempatkannya di departemen tertentu untuk berolahraga. Jika tidak ada yang lain, dia pasti akan digunakan kembali di masa depan. Liu Qian tersenyum dan berkata, "Saya di sini bersama Tuan Feng." "Oh, jadi posisi pekerjaanmu telah berubah lagi?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Beberapa waktu yang lalu saya dipindahkan ke sekretaris Dewan Direksi." Liu Qian berkata dengan malu-malu, "Anda dan Tuan Feng sangat memperhatikan saya. Itu juga karena Anda cukup kompeten untuk mengambil posisi baru, jika tidak, tidak ada gunanya merawat saya. Saya masih lebih mengenal Tuan Feng." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Anda mengatakan Tuan Feng datang ke sini kali ini juga. Manajer umum juga melakukan perjalanan khusus untuk menghadiri pelelangan." Petik 2. Ya, Tuan Feng selalu mementingkan pembangunan merek perusahaan. Liu Qian berkata, "Kali ini tidak hanya Tuan Feng yang ada di sini, tetapi Tuan Dong juga ada di sini." "Hei, para eksekutif perusahaan ini datang berkelompok." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Di mana mereka sekarang?" Tuan Feng dan Tuan Dong harus mengadakan pertemuan di ruangan itu untuk membahas beberapa detail pelelangan. Liu Qian berkata, "Kelompok kolega kedua akan tiba di hotel sebentar lagi. Saya baru saja turun untuk menunggu mereka. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan ketua. Mengapa Anda di Sydney? Kami tidak tahu sebelumnya." Petik 2. Haha. Bagaimana keberadaan ketua ini bisa diungkapkan dengan santai? Xia Ruofei bercanda. Kemudian dia berkata, "Jadi ada banyak kenalan lama yang datang ke Sydney kali ini. Saya akan menjadi tuan rumah untuk sementara waktu, silakan makan. Juga sangat sulit bagi semua orang untuk melakukan perjalanan jauh." "Benar-benar hebat," Liu Qian bersorak. "Ketua, silakan makan besar. Jika Anda mengetahuinya, Anda pasti senang." "Ketua, saya bisa melapor kepada Tuan Feng tentang kedatangan Anda ke hotel." "Sebentar," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Laporkan. Saya kebetulan bekerja di Sydney, dan saya mendengar bahwa semua orang datang ke sini untuk mengadakan pelelangan, jadi saya awalnya datang ke sini untuk melihat semua orang, tetapi saya tidak menyangka Feng dan Dong juga akan datang sendiri." Petik 2. Ya, kalau begitu aku akan menelepon Tuan Feng dulu. Liu Qian berkata dengan gembira. "Ngomong-ngomong, berapa banyak dari kalian yang ada di sana?" Xia Ruofei bertanya dengan santai. "Gelombang pertama terdiri dari 3 orang, Tuan Feng, Tuan Dong, dan saya. Kelompok kedua sedikit lebih besar. Ada kolega dari bagian penjualan dan hukum, dan total ada 10 orang." Liu Qian kata. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Itu kalian yang bertiga. Oke, begitu, panggil saja." "Oke, ketua, duduk di sebelahmu dan istirahatlah," kata Liu Qian. Kemudian dia bergegas ke meja depan dan menggunakan telepon di meja depan untuk menelepon kamar hotel Feng Jing meskipun ponsel semua orang telah diaktifkan untuk panggilan jarak jauh internasional, tagihan telepon masih sangat mahal, jadi dia bisa menabung atau menabung. Buku ini disusun dan diproduksi oleh akun publik. Ikuti gelombang www.metelnovel.com gelombang untuk menerima amplop merah tunai. Xia Ruofei duduk di sofa di area lounge lobby hotel,
dia melihat sekeliling dan memanggil seorang pria muda yang cakap dalam setelan biru tua tidak jauh dari sana. Faktanya, pemuda itu telah mengikuti Xia Ruofei dari sudut matanya, jadi dia bergegas ketika melihatnya. Dia membungkuk di depan Xia Ruofei, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Xia, apa yang Anda inginkan?" Ingatan Xia Ruofei luar biasa. Dia hanya melihatnya sekilas dan menyadari bahwa pemuda keturunan China yang sangat cakap ini telah muncul di kediaman Tang Yitian dan merupakan salah satu dari banyak anggota staf. Jadi pemuda yang cakap ini jelas dikirim oleh Tang Yitian untuk melakukannya, pekerjaan untuk perusahaan Taoyuan. Layanan terjamin. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya ingin mengundang staf kami dari perusahaan Taoyuan untuk makan di siang hari. Anda dapat membantu saya mengatur makanan di restoran hotel ini dan memesan kamar dengan lingkungan yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kita punya tentang 15 orang. Tempatnya harus sedikit lebih besar." Petik 2. Pemuda yang cakap berkata tanpa ragu-ragu, "Tunggu sebentar, aku akan mengaturnya, Tuan Xia serius, beberapa jam saja tidak cukup." Pemuda yang cakap itu berkata dengan hormat, "Kamu dapat menikmati makan siang sebanyak yang kamu mau, dan kamu dapat menyebutkan apapun yang kamu butuhkan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya." Petik 2. Xia Ruofei dan Tang Yitian memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih. Kamu sopan. Ini bagian dari pekerjaan kita." Pemuda yang cakap itu berkata dengan hormat. Setelah berbicara, dia membungkuk sedikit ke arah Xia Ruofei, dan kemudian minggir untuk memastikan bahwa Xia Ruofei dan yang lainnya tidak akan diganggu, dan pada saat yang sama dia dapat berada di sana untuk dipanggil. Xia Ruofei, Feng Jing dan Dong Yun berdiri di tepi kolam renang yang menghadap ke Sydney Opera House. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Lokasi hotel ini sangat bagus, dan pemandangan di lantai atas sangat bagus." Feng Jing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ini adalah salah satu hotel termahal di Sydney, dan kondisinya tentu saja bagus. Menurut standar perjalanan bisnis kita, kita tidak boleh tinggal di hotel semahal itu, tapi Tuan Tang bersikeras membuat pengaturan seperti itu, dan semua biaya telah ditanggung oleh dia, sulit untuk bersikap baik." Petik 2. Saudara Tang adalah miliknya sendiri, jadi tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Pokoknya, saya akan membayar kembali hutang perusahaan. Saudari Jing, Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya pergi perusahaan dan tidak peduli. Lihat ini, seberapa baik pekerjaan penjaminan diselesaikan." Petik 2. Itulah yang dilakukan Tuan Tang dengan baik, kata Feng Jing. "Bukankah kakak Tang menatap wajahku? Jadi pujianku juga tak terhapuskan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ketiganya mengobrol sebentar, dan Liu Qian membawa 10 karyawan angkatan kedua yang baru saja tiba di Sydney ke lantai atas. Ketika semua orang melihat Infinity Pool dan pemandangan yang indah, mereka tidak bisa menahan teriakan, mereka semua sangat bersemangat. Xia Ruofei tersenyum dan menyapa semua orang untuk mencari tempat duduk, lalu berjalan mendekat dan berkata, "Rekan-rekan yang terkasih, Anda telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke Sydney untuk perjalanan bisnis. Sangat sulit bagi Anda. Atas nama saya di siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kerja keras Anda. Semuanya, jangan frustrasi, kami telah memesan di sini, semua makanan dan anggur dapat dinikmati sesuka hati." Hidup ketua. Terima kasih ketua. Para karyawan muda bersorak. Pada saat ini, Feng Jing berkata, "Ini adalah urusan ketua untuk semua orang. Setiap orang harus bekerja lebih keras untuk memberikan kembali kepada ketua. Hari ini awalnya diatur agar semua orang beristirahat, jadi Anda bisa minum di siang hari dan mengambil istirahat di hotel pada sore hari, Anda juga bisa keluar dan berjalan-jalan, tetapi untuk alasan keamanan, Anda harus pergi bersama teman ketika Anda meninggalkan hotel, dan Anda tidak diizinkan keluar sendirian, dan Anda harus melapor kepada Liu Qian dan menjaga komunikasi tetap terbuka. Apakah Anda mengerti?" Petik 2. Dimengerti. Para karyawan menjawab serempak. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Presiden Feng tidak perlu terlalu serius. Setiap orang sudah dewasa, dan mereka yang dapat dikirim ke luar negeri untuk perjalanan bisnis pasti sangat baik. Jangan perlakukan mereka sebagai anak-anak." Feng Jing berkata, "Ketua, jika saya membawa mereka keluar,
saya harus bertanggung jawab kepada mereka dan keluarga mereka. Ya, benar, Tuan Feng benar. Xia Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak akan ikut campur dalam urusan spesifik perusahaan, dan melakukan apa yang Anda katakan. Kemudian, Xia Ruofei berkata kepada para karyawan, setiap orang harus mengingat kata-kata Tuan Feng, Anda tahu. Ingat, Ketua, jawab para karyawan. Setelah melihat ini, Feng Jing tidak bisa menahan senyum. Semua orang terbiasa dengan tatapan serius Feng Jing, dan ketika dia tiba-tiba melihatnya menunjukkan sikap gadis yang begitu muda, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit tersesat. Feng Jing berdeham dan berkata, oke, semua orang bisa menikmati makan siang sesuka hati. Ini adalah hati ketua, kamu tidak boleh mengecewakannya. Makan siang pada siang hari bukanlah jamuan makan yang umum di negara ini, tetapi mirip dengan pesta biliar. Koki eksekutif hotel mengajak beberapa koki untuk memasak berbagai masakan, dan setiap orang dapat mengambil piring dan memilihnya sesuai dengan selera mereka. Mengakses. Hotel juga mengatur banyak pelayan untuk antar jemput di sekitar tempat tersebut. Para pelayan memiliki berbagai macam anggur, jus, del di atas nampan mereka, yang juga dapat digunakan sesuka hati. Yang Yitian berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda pasti sedang memikirkan hal ini. Saya sudah menanyakan tentang situasinya sebelumnya. Tentu saja, ini disediakan oleh Steve Galini. Orang ini bahkan saudaranya sendiri. Anda tidak ragu-ragu untuk melakukannya, mengkhianatinya, dan metode kultivatormu benar-benar menakutkan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini mengerikan bagi musuh. Kita adalah milik kita sendiri. Bukankah Kakak Tang masih takut aku akan menggunakan metode ini untuk berurusan denganmu? Tang Yitian tertawa dan berkata, saya tidak khawatir tentang itu. Saya tahu seperti apa Anda jika Anda terbang. Kemudian Tang Yitian berkata lagi, mari kita kembali ke bisnis. Guerrero Galini pergi melaut kemarin, tetapi Anda memiliki kapal terbang dan Anda harus dapat menemukannya kapan saja. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bahkan jika dia bersembunyi di bulan, aku bisa mengeluarkannya. Kata-katanya tidak dibesar-besarkan sama sekali. Latihan telah membuktikan bahwa kapal terbang obsidian dapat sepenuhnya melakukan perjalanan di luar angkasa, setidaknya mencapai bulan. Sudah pasti tidak ada masalah. Xia Ruofei kemudian bertanya, Saudara Tang, Steve Galini harus mengetahui perkiraan kisaran aktivitas Guerrero. Jika tidak mudah bagi lautan luas untuk menemukannya. Guerrero Galini memiliki kapal pesiar super mewah. Dia sering mengajak sekelompok teman untuk pergi ke laut. Tentu saja, ada sekelompok wanita cantik. Kata Tang Yitian, mereka umumnya tidak memiliki kapal yang jelas tujuan. Satu-satunya yang pasti adalah kapal pesiar. Mereka akan berkendara ke laut lepas, karena dengan cara ini mereka akan lebih nyaman dan aman untuk melakukan beberapa aktivitas yang lebih mengasyikkan di kapal pesiar. Petik 2. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata, jadi, tidak mudah menemukannya di laut. Tapi tidak masalah, dia tidak bisa selalu berkeliaran di laut lepas. Masalah besarnya adalah aku akan menunggu beberapa saat lagi, hari-hari di Sydney. Petik 2. Tang Yitian berkata sambil tersenyum, jika tidak ada cara untuk menemukannya, saya tidak akan memberitahu Anda begitu banyak. Steve Galini belum terlalu lega dari Guerrero. Tentu saja, dia tidak meragukan kesetiaannya, tetapi saya pikir dia tidak punya otak dan mudah mendapat masalah. Jadi nyatanya Steve Galini selalu mengatur eyeliner oleh Guerrero agar dia bisa melaporkan situasi Guerrero kapan saja. Petik 2. Mata Xia Ruofei berbinar dan berkata, jadi, selama Steve Galini ingin mengetahui lokasi Guerrero, pasti baik-baik saja. Tang Yitian tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari laci meja dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, berkata, ini saat aku bertemu Steve Galini kemarin lusa. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Head eyeliner diatur dengan sistem pemosisian satelit sebelum melaut. Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi kapal pesiar melalui perangkat ini. Petik 2. Oke, Xia Ruofei berkata dengan gembira, ini tidak akan membutuhkan usaha sama sekali. Jika Fei, aku tahu bahwa Guerrero lebih dari bersalah dalam kematiannya. Bahkan tanpa hal-hal yang dia lakukan pada Wonderland Farm dan Xiao Liang, dosa yang biasanya dia lakukan lebih dari cukup bahkan jika dia mati ratusan kali.
Kata Tang Yitian, tapi saya tetap berharap Anda tidak khawatir tentang yang tidak bersalah, meskipun yang lain di kapal pesiar itu tidak memiliki banyak hal baik, tapi bagaimanapun juga. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Tang, siapa yang kamu pikirkan tentang saya? Pembunuh. Bagaimana saya bisa membunuh orang biasa? Jangan khawatir, Guerrero adalah satu-satunya target dari tindakan ini. Tang Yitian tersenyum datar, saya tidak berpikir Anda akan langsung menyerang kapal pesiar. Misalnya, menenggelamkan kapal itu secara langsung dan memalsukan bangkai kapal. Xia Ruofei memandang ke arah Guerrero Galini yang galak dengan tatapan ceria, dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius pertanian negeri dongeng saya. Gunakan begitu banyak metode untuk menangani pertanian saya, dan itu benar. Teman saya terlibat dalam pembunuhan, tapi dia tidak menyelidikinya sebelumnya. Petik 2. Guerrero memandang Xia Ruofei, yang bertangan kosong dan sedikit kurus, dan seringai perlahan muncul di wajahnya, dan berkata, saya tidak peduli bagaimana Anda naik ke perahu saya, tetapi karena Anda ada di sini, Anda berani melakukannya, masuklah ke dalam diriku. Kamar tidur, lalu tinggallah. Kudengar ada banyak piranha di kawasan laut ini, kurasa mereka akan senang menikmati jenazahmu. Petik 2. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, desas-desus itu benar-benar tidak membuat kesalahan. Kamu adalah pembunuh yang luar biasa. Tidak berlebihan untuk mati ratusan kali. Guerrero Galini memandang Xia Ruofei dan tidak bisa menahan tawa liar. Bahunya gemetar hebat, dan dia menunjuk ke Xia Ruofei. Dan berkata, Hua Xianak, kamu telah hidup selama bertahun-tahun, mengapa kamu begitu naif? Dunia ini selalu memperhatikan kekuatan. Untuk rasa hormat, kamu pantas diintimidasi tanpa kekuatan. Bukankah orang tuamu mengajarimu ketika kamu masih muda? Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, meskipun kamu bajingan, kamu tidak salah dalam kalimat ini. Dunia ini memperhatikan kekuatan. Guerrero Galini mengangkat bahu dan berkata, jadi apa? Kamu hanya melemparkan dirimu ke dalam perangkap untuk membunuhmu. Huaxia kecil, saudaraku tidak tahu apa yang ada di kepalanya, jadi dia memerintahkanku untuk menangguhkan semua tindakan di Wonderland Farm, jika tidak, kamu peternakan rusak itu sudah lama ada di kantong keluarga Galini kita. Tapi tidak apa-apa, selama aku mau, aku bisa mengambil pertanianmu dalam hitungan menit. Tentu saja, kamu tidak boleh melihat hari itu. Petik 2. Ketika Guerrero Galini mengatakan ini, dia menatap mata Xia Ruofei dan berkata dengan murung, saya mendengar bahwa orang yang mengelola pertanian memiliki keberuntungan. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga pulih dari luka-lukanya. Tampaknya miliknya pemulihan itu ideal. Terakhir kali aku bersikap baik. Jangan khawatir, dia akan segera bersamamu. Aku akan mematahkan tulangnya sedikit demi sedikit, dan menggantungnya di gerbang pertanian negeri dongeng agar dilihat dan disinggung semua orang, nasib keluarga Galini kita. Petik 2. Xia Ruofei dengan tenang melihat ke arah Guerrero Galini, yang sedang marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuhan harus membuatnya marah jika dia ingin binasa. Kalimat ini tidak ditipu olehku. Guerrero Galini memiliki cahaya yang sangat tajam di matanya, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol kaliber besar dari bawah bantal, dengan terampil membuka asuransi untuk memuat peluru, dan kemudian mengarahkan lubang hitam ke Xia Ruofei. Gerakan-gerakan Guerrero Galini sangat terlatih. Saya harus mengatakan bahwa meskipun adik dari Steve Galini memiliki pikiran yang sederhana, namun kemampuannya dalam berakting sangat bagus. Tentu saja, ini hanya dianggap master di mata orang biasa, setidaknya dengan kelincahan, tapi di mata Xia Ruofei, gerakan Guerrero Galini selambat siput. Namun, Xia Ruofei tidak menghentikan Guerrero Galini, meskipun kekuatan mentalnya telah mendeteksi pistol di bawah bantal. Xia Ruofei memandang Guerrero Galini dengan sangat tenang, matanya tenang seperti air. Guerrero Galini tercengang sesaat, dan kemudian dia menunjukkan senyuman gila. Pistol yang terisi dicubit di tangannya, membuatnya lebih percaya diri. Dengan senyum kejam di wajahnya, dia berkata, kamu berani menyelinap ke dalam kapal pesiar saya sendiri. Saya pikir kamu adalah master yang baik. Tanpa diduga, ini benar-benar mengecewakan bagi saya. Permainannya belum pada awalnya, ini akan berakhir, ini sangat membosankan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata,
tidak, permainannya, sekarang baru saja dimulai. Oh, Guerrero Galini mengangkat pistol di tangannya, dan kemudian dengan cepat mengarahkan moncongnya ke Xia Ruofei lagi. Dia mencibir dan berkata, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Kesempatan apa yang kamu miliki untuk kembali? Ya, aku lupa memberitahumu. Yang paling aku benci adalah kamu monyet berkulit kuning. Kemanapun kamu pergi, kamu berkumpul bersama, seolah-olah seluruh dunia adalah milikmu. Dan orang-orang kulit putih kami yang mulia diperlakukan oleh kamu ras-ras yang lebih rendah, ruang hidup. Tahukah kamu, saya pribadi telah menyelesaikan 6 orang Huaxia, Anda akan segera menjadi yang ketujuh, Anda harus dihormati. Oh, ngomong-ngomong, sebenarnya, wanita Huaxia Anda cukup bagus, 3 tahun ketika saya membunuh seorang pria Tionghoa, pacarnya kebetulan ada di sana, begitulah rasanya. Cek, petik 2. Xia Ruofei mendengarkan kata-kata Guerrero Galini, wajah Gu Jingwubo akhirnya menunjukkan rasa dingin yang dingin, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Guerrero Galini memperhatikan ekspresi Xia Ruofei. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini, dan berkata, apakah kamu merasa sangat marah? Apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam kepada rekan-rekanmu yang hina? Sayang, kamu tidak ada kesempatan. Sekarang, kamu akan segera mengikuti jejak rekan senegaranya karena kebodohanmu sendiri. Apakah kamu menyesal sekarang? Hahaha. Petik 2. Xia Ruofei dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia berkata dengan lemah, Guerrero, kamu berhasil membuatku marah. Jadi, aku ingin memberimu sesuatu yang bahagia, tapi tiba-tiba aku berubah pikiran. Jika kamu tidak membuat kematianmu lebih menyakitkan, saya sangat menyesal untuk rekan senegaranya yang tidak bersalah yang telah menderita. Petik 2. Guerrero Galini tertegun sejenak, lalu tertawa liar, wah, kamu takut. Tidak bisakah kamu melihat situasi saat ini? Masih ingin membalas dendam rekan-rekanmu? Bukankah kamu akan membayarnya kembali? Apakah kamu bermimpi? Guerrero Galini memiliki memar di kepalanya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar, dia jelas menderita rasa sakit yang tak tertahankan dari orang biasa sepanjang waktu. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah memukul, jari yang menggigit hati, bahkan pingsan adalah sebuah kemewahan. Setelah penderitaan orang normal mencapai ambang tertentu, tubuh akan memicu mekanisme perlindungan, menyebabkan orang tersebut pingsan. Beberapa agen terlatih bahkan dapat secara sukarela memicu mekanisme perlindungan ini ke ketidaksadaran sebelumnya untuk menahan penyiksaan. Namun, jari yang menggigit hati, yang dibuat oleh kultivator dapat membuat seseorang mengalami kesakitan yang luar biasa sepanjang waktu, dan tidak mungkin untuk melewati koma. Bahkan jika ada koma jangka pendek, dia akan segera menjadi sangat dalam, terpengaruh oleh jiwa langsung ini terbangun oleh rasa sakit di tempat itu. Kasus yang terjadi pada Guerrero Galini saat ini, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di dunia untuk pertama kalinya, dan dia benar-benar mengerti arti dari kata menyakitkan karena tidak ingin hidup. Xia Ruofei memandang Guerrero Galini, yang berguling-guling di lantai, tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Kekuatan mentalnya selalu dikunci untuk Guerrero Galini, dan dia jelas merasakan bahwa vitalitas Guerrero perlahan-lahan memudar. Sejujurnya, memang kejam mengakhiri hidup seseorang dengan cara seperti itu, tapi bagi orang seperti Guerrero Galini, betapa kejamnya cara untuk menghadapinya tidak bisa dilebih-lebihkan, dan Xia Ruofei tidak memiliki mentalitas apapun. Beban. Karena Xia Ruofei mengatur penghalang kedap suara terlebih dahulu, dan Guerrero Galini membawa 2 pirang kembali ke kamar tidur, pada saat ini, tentu saja, tidak ada yang berani datang dan mengganggu setelah memakan hati beruang dan macan tutul. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetuk pintu selama seluruh proses, dan orang-orang di luar tidak menyadarinya. Xia Ruofei menyaksikan nafas kehidupan Guerrero Galini semakin lemah, dan hatinya bergerak sedikit. Jadi dia hanya memukul jimat formasi tersembunyi langsung pada dirinya sendiri, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang dari kabin ini. Faktanya, tentu saja dia masih di dekat sini, tetapi pedang itu terbang hingga ketinggian lebih dari 10 meter di atas kapal pesiar. Selanjutnya, Xia Ruofei menghapus penghalang kedap suara secara langsung. Tiba-tiba, teriakan Guerrero Galini tiba-tiba menyebar. Awalnya, orang-orang di kapal pesiar mengira Guerrero sedang bersenang-senang hari ini, dan ada senyum penuh pengertian di wajahnya.
Tapi tangisan Guerrero Galini begitu menyedihkan. Seseorang segera merasa ada yang tidak beres. Jadi, seorang pengawal yang menjaga tidak jauh dari kabin ragu-ragu dan berjalan menuju kamar tidur Guerrero Galini. Pengawal itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merasa bahwa suaranya tidak tepat, jadi dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, dengan ragu-ragu berseru, "Tuan kecil Galini. Apa kabar, Tuan Galini kecil? Tuan Galini kecil." Pengawal itu menjerit beberapa kali, tetapi Guerrero Galini di dalam ruangan tidak menanggapi kecuali teriakan yang jelas-jelas tidak dibuat selama mencari kesenangan. Faktanya, Guerrero Galini sekarang Lini sudah tidak bisa berkata-kata, dan terlepas dari jeritan naluriah, dia tidak bisa membuat suara lain sama sekali. Pengawal itu akhirnya kehabisan nafas, dia berteriak dengan keras, dan segera beberapa pengawal bergegas menghampiri. Para pengawal dengan singkat bertukar situasi dan memutuskan untuk masuk. Mereka dengan cepat membuka palka dan bergegas ke kamar tidur Guerrero Galini. Para bodyguard pun langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Kedua gadis pirang itu tidak sadarkan diri di tempat tidur, dan Guerrero Galini telah menjadi labu darah, semua bekas luka di tubuhnya tergores sendiri, dan hampir tidak ada bagian kulit yang utuh, terlihat agak menyedihkan. Faktanya, para pengawal hampir tidak dapat mengenali Guerrero Galini, tetapi karakteristik fisik dasar tidak akan berubah, dan tidak mungkin orang lain di kapal pesiar itu muncul di kamar tidur eksklusif Guerrero Galini, jadi pria ini pasti Guerrero tanpa keraguan. "Pak Galini, Pak Galini," seru pengawal itu. Suara serak Guerrero Galini membuat teriakan tak berarti, dan mata merah darahnya yang menonjol keluar tampak mengerikan, tapi dia tidak akan pernah menanggapi panggilan pengawal itu. Semua orang panik, dan tak lama kemudian seseorang memanggil orang lain melalui walkie-talkie, terutama dokter di atas kapal pesiar itu. Faktanya, Xia Ruofei melayang di atas kapal pesiar dengan pedang abadi Biou, dan menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh dengan kekuatan mental, meskipun akan sulit bagi seorang kultivator untuk bertahan hidup setelah memukul jari yang menggigit hati, apalagi orang biasa seperti Guerrero manusia, tapi Xia Ruofei masih harus memastikan kematiannya sebelum pergi. Orang-orang di kapal pesiar mulai berlarian dengan panik, semua berbondong-bondong ke kabin Guerrero Galini. Dokter di kapal tiba di lokasi dengan cepat, dan dia terkejut ketika melihat penampilan Guerrero Galini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kedua pirang telah dibangunkan, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, karena mereka tidak melihat Xia Ruofei sama sekali, dan Xia Ruofei langsung menyerang titik akupuntur keduanya dengan vitalitas mereka, dalam keadaan koma, sehingga mereka tidak merasakan sakit apapun sebelum mereka koma. Mereka hanya pusing dan tidak sadarkan diri serta tidak meninggalkan bekas di tubuh mereka. Dokter di pesawat tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Situasi Guerrero Galini jelas sangat kritis, jadi setelah berpikir cepat, dia memutuskan untuk memberi Guerrero Galini obat penenang. Guerrero Galini yang menyakitkan terus bergulir, dan kekuatannya sangat kuat. Kelima pengawal menggunakan yang terbaik untuk menekannya ke tanah. Dokter di kapal bergegas maju dan memberi Guerrero Galini suntikan obat penenang. Namun, obat penenang tidak berpengaruh sama sekali, Guerrero Galini tidak pingsan, dan dia berguling kesakitan begitu pengawalnya melepaskannya. Ketika dokter di kapal melihat situasinya, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan. Sedatif tidak boleh digunakan pada overdosis, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Guerrero Galini terus berguling, menabrak, dan menggaruk tubuhnya dengan keras. Jadi dia harus dikendalikan. Pada akhirnya, dokter di kapal itu harus meminta pengawalnya untuk mengikat Guerrero Galini ke tempat tidur. Meskipun Guerrero Galini dilarang bergerak, dia masih berjuang dengan panik, dan ada suara serak di tenggorokannya. Pada saat ini, matanya memerah dan menjadi sangat merah, dan wajahnya ditutupi dengan luka berdarah, membuatnya terlihat seperti iblis fana. Dokter di kapal dengan cepat pergi untuk memeriksa Guerrero Galini, dan dia secara alami tidak mendapatkan hasil apapun. Maka, dengan alasan kondisi kapal pesiar yang terbatas, ia meminta kapten kapal segera kembali ke pelayaran dan mengajukan bantuan medis pada saat yang bersamaan. Dengan status seperti Guerrero Galini, ketika tiba-tiba menderita sakit di laut, sangat mudah untuk mendapatkan perhatian dari unit medis, sehingga helikopter medis segera diberangkatkan, terdapat helipad di dek belakang kapal pesiar.
Helikopter bisa dilepas dan mendarat dalam keadaan darurat. Galini juga memutar haluan dan mulai kembali dengan kecepatan penuh, menuju ke arah helikopter medis. Dokter di kapal tidak bisa berbuat apa-apa selain menjaga Guerrero Galini, dia hanya bisa menyaksikan Guerrero Galini dengan panik berjuang di tempat tidur. Dan Guerrero Galini tidak menunggu kedatangan helikopter medis, bahkan jika institusi medis top di planet ini mengirim orang, itu tidak akan berpengaruh. Dia berjuang dan berteriak selama lebih dari 1 jam dalam tampilan penuh, dan saat terakhir datang. Saat ini, suara Guerrero Galini benar-benar serak, dia hanya mengeluarkan suara mendesis ketika membuka mulutnya, dan nafasnya menjadi lebih lemah. Dokter di kapal tidak berdaya, hanya terus memantau tanda-tanda vital Guerrero Galini. Teman-teman yang dibawa Guerrero Galini semuanya digendong di kamar tidur. Semua orang memiliki ekspresi bodoh. Mereka baru saja pergi ke laut bersama bos. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghadapi hal yang terjadi? Jika Guerrero Galini benar-benar mati di laut, maka tidak satupun dari mereka yang bisa memutuskan hubungan tersebut. Faktanya, Guerrero Galini benar-benar tewas di atas kapal, dan semua orang menyaksikan napasnya semakin lemah, dan intensitas perjuangannya semakin berkurang. Pada akhirnya, dokter di atas kapal membiarkan para pengawal melonggarkan tali. Guerrero Galini sudah tidak terikat lagi, dan sudah berjuang keras. Dia hanya berbaring di tempat tidur tanpa ekspresi di matanya dan erangan samar di mulutnya. Semua orang ngeri saat mengetahui bahwa Guerrero Galini pada saat-saat terakhir sepertinya uratnya bergerak-gerak, dan seluruh tubuhnya mulai melengkung perlahan. Awalnya dia hanya sedikit melengkung, dan lambat laun lututnya mencapai dadanya, lalu dia memeluk lututnya erat dengan kedua tangan, dan seluruh orang itu meringkuk menjadi bola. Ketika Guerrero Galini benar-benar meringkuk menjadi penampilan seperti terenggiling, dia akhirnya menghela nafas panjang, dan kemudian benar-benar kehilangan tanda-tanda vitalnya. Dokter di kapal itu pucat, naik untuk merasakan napas Guerrero Galini, lalu merasakan denyut nadinya, lalu kakinya melunak dan dia duduk di sisi tempat tidur. Orang lain mungkin terlibat karena kematian Guerrero Galini, tetapi sebagai seorang dokter, dia pasti akan menerima hukuman terberat. Memikirkan kekejaman keluarga Galini, dokter di kapal itu gemetar. Xia Ruofei mengamati semua ini dengan acuh tak acuh di udara. Ketika Guerrero Galini akhirnya meninggal, dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, dan kemudian diam-diam terbang menjauh dari kapal pesiar Galini dengan kecepatan tinggi. Adapun bagaimana orang-orang ini akan ditangani nanti, dan keributan seperti apa berita kematian Guerrero Galini yang akan ditimbulkan, itu bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Guerrero Galini melakukan serangan kurang ajar di Wonderland Farm dan Liang Qichao, dan masa lalu distigmatisasi, membunuh banyak orang China. Xia Ruofei juga merenggut nyawanya begitu saja, dan membunuhnya dengan metode yang agak kejam. Ini sebab dan akibat. Setelah Xia Ruofei mengarahkan pedang terbangnya untuk jarak tertentu, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan Obsidian Flying Boat. Perahu terbang itu semakin lama ditiup angin, dengan cepat menjadi lebih besar dan melayang di udara. Xia Ruofei menggambar busur anggun di udara dengan pedang abadi Biou dan mendarat dengan mantap di dek kapal terbang. Dia mengendalikan Obsidian Flying Boat dan terbang ke arah Sydney. Segera, Obsidian Feizu tiba di Manor Tang Yitian di Sydney. Saat ini, Tang Yitian baru saja selesai makan malam dan mengajak Jennifer dan Tang Haoran jalan-jalan di Manor. Ketika Xia Ruofei muncul di pintu masuk Manor, keluarga Tang Yitian yang telah menerima kabar tersebut langsung menyambutnya dengan mobil baterai. "Jika Fei, apakah kamu kembali sekarang?" Tang Yitian tidak bisa membantu tetapi diam-diam tercengang. Hanya beberapa jam sejak Xia Ruofei meninggalkan Manor. Dalam waktu sesingkat itu, Xia Ruofei telah menemukan Galini di lautan luas, membunuh Guerrero Galini, dan kemudian kembali ke Manor. Ini terlalu efisien. Karena Jennifer dan Tang Haoran sama-sama ada di sana, Tang Yitian tidak bisa bertanya lebih jelas. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ketika semuanya selesai, apakah kamu tidak kembali? Saudara Tang, apakah kamu sudah makan? Kita baru saja makan malam." Tang Yitian berkata, "Kamu mungkin belum memakannya. Aku akan membiarkan dapur menyiapkan makan malam sekarang juga. Kalau begitu kamu harus bekerja." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Jika kamu punya anggur, itu akan lebih baik."
Saudara Tang, kamu juga bisa minum 2 gelas denganku nanti. Ketika Tang Yitian mendengar ini, dia tahu bahwa perjalanan Xia Ruofei pasti sangat lancar, dan dia sangat senang, dan berkata dengan cepat, tidak masalah. Ayo kita minum 2 sebentar lagi. Butuh sedikit waktu untuk menyiapkan makan malam di dapur, atau ayo pergi ke ruang kerja dulu. Pergi, kebetulan ada yang ingin kubicarakan denganmu. Petik 2. Oke, Xia Ruofei tersenyum. Mobil baterai dengan cepat mengirim mereka berempat ke Manor. Jennifer membawa Tang Haoran kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, sementara Xia Ruofei pergi ke ruang belajar bersama Tang Yitian. Begitu pintu ditutup, Tang Yitian tidak sabar untuk bertanya, Ruofei, semuanya berjalan lancar hari ini, kan? Guerrero Galini telah memberi petunjuk. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, tentu saja, Guerrero hanyalah orang biasa meskipun dia pemberani dan ganas, tetapi dia hanya orang biasa. Bagaimana saya bisa gagal menghadapi orang biasa? Saya juga berpikir Anda pasti bisa berhasil. Saya tidak berharap itu menjadi sangat efisien. Tang Yitian berkata sambil tersenyum, cepat beritahu saya, bagaimana Anda menangani Guerrero Galini. Itu juga memberi saya cakrawala yang panjang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, awalnya, saya ingin memberinya waktu yang lebih baik, tetapi orang ini tidak mengaku pada dirinya sendiri. Dia secara pribadi mengakui bahwa dia membenci orang China, dan ada beberapa orang China yang mati di bawah tangannya. Saya mendengar itu. Dari ini, saya pasti tidak bisa membiarkan dia mati begitu cepat, jadi saya menggunakan metode kultivator kecil untuk membuatnya berteriak selama 2 atau 3 jam. Jika bukan karena dia menderita sedikit lebih banyak rasa sakit, saya pasti akan kembali. Ini lebih awal dari sekarang. Petik 2. Menjerit selama 2 atau 3 jam. Tang Yitian tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Xia Ruofei tersenyum dan memberitahu Tang Yitian tentang situasi Guerrero Galini setelah jari yang menggigit hati, terutama apa yang akan dia rasakan setelah memukul jari yang menggigit hati. Dia memberitahu Tang Yitian satu persatu. Tang Yitian bahkan lebih tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, metode ini, kejam, tapi berurusan dengan orang-orang seperti Guerrero Galini tidak bisa dilebih-lebihkan. Pada saat ini, telepon di meja di ruang kerja Tang Yitian berdering.